Valentine Day itu awalnya adalah seorang Valentine, ya. Namanya adalah Valentine, nama seorang itu adalah Valentine. Yang pada saat itu oleh kaum Kristen dikultuskan menjadi orang yang mulia gitu. Istilahnya mah orang santo. Jadi Valentine ini dikultuskan menjadi orang yang mulia karena pada saat itu seorang santo ini Valentine ini dia sangat mengabdi diri gitu untuk agama. Dia menunjukkan bahwa dia tuh sangat cinta gitu terhadap agama, makanya dia dikultuskan pada saat itu menjadi orang yang mulia gitu. Lalu itu jauh-jauh hari dijadikan sebuah perayaan agama gitu oleh kaum Kristen, karena mengingat bagaimana perjuangan seorang Valentine dalam membela agamanya gitu. Bahkan sampai kan dia dihukum mati hanya demi kecintaannya terhadap agamanya pada saat itu. Makanya dijadikan sebuah perayaan seperti itu. Jadilah Valentine Day gitu. Pada asalnya adalah sebuah perayaan agama pada saat itu. Kemudian kesini ada istilah komodifikasi oleh peradaban baru, peradaban modern, yang awalnya adalah tradisi agama atau sebuah perayaan agama, kemudian menjadi sebuah tradisi budaya. Maksudnya begini, pemerintahan peradaban modern sama sekali tidak mengaitkan pemerintahan dengan agama gitu. Jadi mereka benar-benar menolak apa-apa yang berkaitan dengan agama. Akan tetapi, jika ada sebuah tradisi yang awalnya adalah tradisi agama, yang di situ bisa dimanfaatkan menjadi sebuah ladang ekonomi, misalkan kayak Natalan. Natalan kan ada sama gitu, sebuah perayaan agama. Akan tetapi karena di situ melibatkan banyak sebuah sosial gitu, hingga mereka jadikan ladang perekonomian. Mereka memanfaatkan perayaan Natal itu sebagai peningkatan yang kaitannya dengan duit gitu. Kayak kemudian mereka ciptakan diskon gitu kan pada hari Natalan. Nah, sama halnya dengan Valentine Day yang awalnya adalah sebuah perayaan agama, kemudian dijadikan sebuah tradisi budaya yang seolah-olah ini bukanlah tradisi agama gitu pada saat itu. Seolah-olah ini adalah sebuah kebiasaan yang seharusnya dibuat kemudian didukung supaya mereka dijadikan sebagai kepentingan ekonomi seperti itu. Karena pada awalnya Valentine itu adalah tadi kan bentuk cinta terhadap agama. Kemudian oleh peradaban modern mereka mereka maknakan cinta di situ dengan cinta birahi gitu. Jadi karena awalnya adalah cinta terhadap agama oleh perjuangan seorang Valentine pada saat itu, mereka ubah karena ini bukan kaitannya dengan agama, mereka ubah makna cinta di situ dengan cinta birahi. Nah, itulah politik ala kapitalis gitu. Nah, mereka ubah makna cinta dengan makna cinta birahi. Oleh sebab itu mereka mendukung hal tersebut dengan menciptakan berbagai produk-produk yang
mensupport cinta birahi seperti apa ya, paket kencan. Nah itu kan salah satu bentuk mendukung cinta birahi gitu. Kemudian menciptakan produk yang namanya kondom secara massal gitu. Nah kemudian para pemuda saat ini mendukung hal tersebut gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita hukumi Valentine Day ini sebagai tradisi agama, itu udah tidak berlaku gitu. Karena ini bukan soal tradisi agama lagi, tapi tradisi budaya yang bersifat negatif gitu. Ini adalah tradisi yang di situ menimbulkan kemaksiatan seperti itu. Makanya kenapa di sini kami judul yang kami berikan adalah Say No to Valentine, katakan tidak untuk Valentine. Karena Valentine ini bukan sekedar tradisi agama, akan tetapi sebuah tradisi massal yang penuh dengan kemaksiatan gitu. Karena di situ adalah terjadinya pergaulan bebas antara para remaja. Makanya kan di dalam kamus KBBI ya, arti Valentine Day itu adalah hari kasih sayang gitu. Kan awalnya kan hari perayaan cinta terhadap agama oleh kaum Kristen. Kemudian diubah oleh peradaban modern menjadi sebuah cinta birahi. Makanya kan di KBBI diartikan sebagai hari kasih sayang. Kenapa? Ya karena tujuannya itu untuk menciptakan sebuah perzinahan gitu. Ngerinya mah. Jadi emang tujuan diciptakannya Valentine Day untuk mendukung kejadian-kejadian seperti itu, perzinahan seperti itu. Nah jadi tentu untuk untuk diamalin tentu nggak boleh, tentu haram gitu. Kalaupun ini dianggap sebagai tradisi agama, kemudian kita ikutan, tentu tidak boleh, karena mengikuti perayaan suatu kaum sama halnya kita bagian dari kaum tersebut. Dan adapun kita kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan agama, tapi dalam perayaan tersebut banyak sekali kemaksiatan, tentu itu sangat diharamkan. Ini bukan lagi soal pacaran ya, karena ini kan Valentine Day ini ya seperti itu ya. Ya jadi kesimpulannya adalah bahwa Valentine Day ini diciptakan untuk hari kasih sayang, atau bisa disebut hari perzinahan sedunia gitu. Ya mungkin seperti itu dari saya. Untuk lebih jelasnya mengenai asal usul Valentine Day, saya serahkan kepada rekan saya. Seperti yang sudah dibicarakan oleh rekan saya tadinya hari Valentine itu ritual yang dilakukan oleh agama Kristen. Nah, kenapa bisa yang tadinya ritual agama jadi merembet gitu ke yang non
yang acara yang tidak bersangkutan dengan agama gitu. Menurut ensiklopedia, tadinya pada abad ke-7 perayaan Valentine itu signifikansinya sama agama gitu. Nah, kemudian pada abad ke-14 perayaan itu dibayangi oleh adat istiadat dan agama yang masih terkait dengan hari itu. Nah, penerimaan Santo Valentine itu sebagai santo pelindung kekasih katanya nggak disengaja. Ternyata teori yang paling masuk akal adalah saat keyakinan Eropa abad pertengahan meyakini gitu bahwa kalau burung kawin itu pada tanggal 14 Februari. Nah, ini yang menjadi gagasan untuk menentukan hari Valentine pada tanggal 15 Februari karena kata dari ensiklopedia bahwa pesta Valentine ini dirayakan setiap tahun pada tanggal 15. Nah, tapi pada zaman modern ini dirayakan pada tanggal 14. Nah, asal-usulnya dari situ, dari burung mulai kawin pada tanggal 14 Februari. Itu gagasan yang mungkin menyarankan bahwa tanggal 14 itu dijadikan hari kasih sayang gitu. Terus kenapa namanya bisa Valentine? Mungkin pas lihat tanggal 14 Februari itu ini burung kawin, terus pas dilihat kalender sama kayak pengeksekusian Santo Valentine. Jadi aja langsung ya udah aja ini jadi hari Valentine gitu, yang diartikan sebagai hari kasih sayang gitu. Nah, apa yang dilakukan orang zaman dulu pada hari Valentine gitu yang jangan sampai dicontoh oleh kita gitu. Nah, menurut legendanya waktu orang si Valentine itu ngirim di penjara gitu, mau dieksekusi, dia bikin catatan perpisahan untuk kalau di ensiklopedia disebutnya The Blind Princess, tapi nggak tahu The Blind Daughter. Kalau daughter kan biasanya anak ya, anak perempuannya. Tapi nggak tahu maksudnya apa. Di situ pokoknya putri buta aja. Dia mengirimi Valentine itu ngirim surat perpisahan ke putri butanya yang ditandatangani from your Valentine. Mungkin dari situ ya yang bisa ada kemungkinan juga. Nah, yang dilakukan oleh mereka pada saat ritual-ritual tersebut adalah para perempuan itu disarankan membuat pesan cinta. Jadi surat tadinya dari surat gitu. Dan dari surat terus disimpan ke guci besar, terus ditarik oleh pria yang ada di kota. Nah, kemudian memuja gadis-gadis yang pesannya telah mereka gambar, telah mereka tulis. Kemudian itu mungkin yang jadi alasan kenapa hari Valentine itu disebut hari kasih sayang. Ada banyak teori ya, dan banyak gitu legendanya tentang Valentine. Ada yang bilang dari kisah Romeo Juliet, ada yang bilang dari kisah Raja Valentine, ada juga ini menurut ensiklopedia yang dari Saint Valentine gitu. Pokoknya kisahnya banyak gitu. Tapi mungkin itu udah ada dari sananya gitu. Kalau orang-orang non Islam memang suka menentukan hari gitu, sebagaimana yang ada di Sahih Bukhari yang tentang turunnya ayat Al-Maidah ayat 3 yang Yahudi berkata kepada Umar, jika telah diungkap kepada Yahudi maksudnya, kita akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebuah perayaan, sebuah hari raya gitu. Dia memang udah dari dulunya gitu, Yahudi suka menentukan hari perayaan gitu, termasuk ulang tahun, hari ibu dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.